Sorry ass DJ. Hamil ya, kemudian mereka bilang, oh saya sebenarnya sudah menikah di Indonesia, oke. Kemudian tidak hanya menikah, tapi saya sendiri sudah mempunyai anak dan tidak satu anak, mungkin 2 anak atau lebih ya, banyak. Ada beberapa klien kami yang mempunyai 5 anak di negara asalnya, oke. Kemudian juga mungkin masih single, kemudian bertemu dengan seseorang hamil dan tidak mau dinikahi. Dan jadi takut pulang ke kampung ya, bagaimana ini nanti keluarga saya, mereka tahu saya belum menikah tapi saya sudah hamil, oke. Dan ada beberapa yang malah sudah melahirkan di sini tetap keluarga tidak mengetahui mengenai anak di sini. Oke, jadi nanti mereka bilang, karena saya takut nih bagaimana nanti reaksi suami dan anak-anak saya di sana, atau kalau saya sudah pulang kampung nanti, aduh saya pasti digosipin ya, digosipin satu kampung. Kemudian ada tekanan juga dari keluarga ya, tidak bisa pulang. Jadi ya istilahnya mereka mencari jalan, dimana ini bukan jalan keluar ya, tapi jalan untuk menghindari pada saat ini menghadapi masalah keluarga ini. Jadi mereka tinggal di Hong Kong dan mereka sangat berat. Kemudian yang berikutnya mereka bilang, oh saya banyak sekali masalah keuangan di Indonesia ya, ada saya mempunyai hutang yang tidak saya bayar, saya nggak tahu bagaimana caranya untuk melunasi hutang saya tersebut, karena saya sekarang sudah di-terminate, udah sama majikan. Nanti kalau saya pulang, saya dikejar-kejar dan diancam rentenir kalau pulang ke Indonesia ya. Banyak yang menutup pintu ke rumah keluarga saya. Kemudian juga nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya mau bekerja apa? Sedangkan hutang masih banyak yang harus saya lunasi di Indonesia. Kemudian tadi berhubungan dengan love scam ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah ini banyak yang mendengar janji-janji manis dari pasangan mereka masing-masing. Oke, kemudian mereka bilang, oh nanti dia akan menikahi saya kok katanya. Kemudian janji seminggu sekali dia memberikan saya hadiah, dan setiap hari dia bilang saya I love you, cantik dan sebagainya. Ya, kemudian juga mereka selalu ngegombalin kita ya, dibilang cuma hanya kamu deh yang saya cintai dan saya sayangi ya. Kemudian yang tadi saya bilang, mereka setelah kita kelepek-kelepek dengan janji manis ini, mereka tambah lagi janjinya. Nanti saya kan Hong Kong ID nih katanya, kita nggak tahu itu betul apa tidak ya. Dan mereka bilang nanti saya akan menikahi kamu, kalau kamu sudah menikah dengan saya, nanti kamu akan mendapat KTP, anak kita bisa mendapatkan KTP, dan kita semua bisa tinggal di Hong Kong selamanya. Nah ini kalian terjerat dengan janji-janji manis ya, sayangnya dari klien-klien kami di sini. Oke, nah kemudian kita bisa melihat sekarang dampaknya apa sih dari pemegang status paperan ini ya. Bisa kita yang kita melihat biasanya sih bisa melihat jangka panjang. Ya, dampaknya itu apa lagi untuk anak kita ya, dan juga kita bisa memperlihatkan pada saat ini karena mungkin mereka dalam krisis ya, nanti jangka pendeknya apa dampaknya. Yang pertama kita bisa melihat dari jangka panjang, dari dampak ke pekerjaan. Nah kita sudah belajar ya dari yang pertama, kalau mereka ini adalah seorang yang ilegal, imigrasi ilegal. Dan bisa sewaktu-waktu dikembalikan atau dideportasikan ke negara masing-masing. Oke, maka dari itu mereka tidak diperbolehkan. Dan di sini kata yang disebutkan adalah prohibited, dimana ini sangat kuat sekali ya secara hukum. Dilarang, tidak hanya diperbolehkan tapi dilarang untuk bekerja, maupun bekerja untuk dibayar ataupun tidak dibayar. Dalam bentuk bisnis apapun. Dan mereka yang sudah melanggar peraturan ini, kalau mereka memegang status paper, kemudian mereka kekeh ingin bekerja ya, maka mereka ini akan bisa dikenakan hukuman kembali ke level 5 tadi, maksimum 50.000, dan kemudian penjara 3 tahun. Dan maksimum kalau ketangkap kerja ya 50.000, kemudian penjara 3 tahun. Dan di sini yang ingin saya tekankan, karena tadi mereka sudah melanggar hukum overstay di Hong Kong tadi,
Yang pertama mereka kan tadi sudah bisa dikenakan hukuman 50.000. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua penjara 2 tahun kalau overstay tadi ya, OS. Kalau tertangkap lagi karena mereka bekerja, maka pelanggaran itu berlapis. Oke? Jadi sekarang bukan hanya 50.000, tapi bisa sampai maksimum 100.000. Oke, kemudian berlapis lagi. Yang pertama, pelanggaran pertama 2 tahun maksimum, dan yang kedua bisa 3 tahun maksimum masuk penjara. 2 tambah 3, kalau mereka mau dari pihak Hong Kong ya, yang imigrasi Hong Kong memutuskan untuk dipenjara secara maksimum, maka bisa maksimum 5 tahun. Oke, jadi pelanggaran tadi berlapis, OS dan kemudian bekerja kalau mereka bekerja. Oke, itu kedampak pekerjaan ya, karena mereka banyak sekali di sini sebetulnya yang masih muda dan masih bisa banyak bekerja, banyak potensi, tapi karena status dilarang bekerja, jadi tidak bisa mengerjakan apa-apa, dan kalaupun bekerja ini mereka kayak main kucing-kucingan ya, selalu melihat ke belakangku saya akan tangkap apa enggak. Nah ini kehidupan macam apa yang akan dihidupi oleh teman-teman kita yang memegang status paperan ini, dan apalagi untuk anak ya. Dan kemudian kalau tertangkap tadi bekerja ilegal, dampaknya terhadap anak bagaimana? Kalau misalnya mereka sedang hamil, banyak ya klien kita juga yang sedang hamil tetap dimasukkan ke penjara. Ini bukan satu hal yang saya kan lagi hamil, saya nggak mungkin dimasukin ke penjara. Nggak, ini bukan pengecualian ya. Kemudian kalau sudah hamil kemudian melahirkan dan harus melahirkan di penjara, kalau hukumannya hanya beberapa bulan mungkin ya oke lah gitu dah dengan anak, karena anak harus ikutan di penjara kalau tidak ada yang bisa menjaga. Kalau anak ada yang bisa menjaga, mungkin dari keluarga yang ayah dari anak ya, kemudian atau anak ayahnya sendiri bisa menjaga, maka anak tidak harus ikut dengan ibu di penjara. Tetapi kalau tidak ada yang bisa menjaga anak, ini anak harus ikut dengan ibu. Dari umur lahir sampai 3 tahun. Di atas 3 tahun anak tersebut kalau kita harus masuk penjara, maka kalau tidak ada yang bisa menjaga anak tersebut, maka anak ini akan diberikan ke social welfare ya dari Hong Kong, departemen sosial di Hong Kong. Kemudian mereka akan diurus untuk masuk ke seperti yayasan ya, seperti yayasan untuk anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, tidak ada yang bisa menjaga. Jadi kayak panti asuhan. Di sini panti asuhan di bawah pemerintah. Anak di atas 3 tahun tidak bisa ikut ibu di penjara. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang kita tidak mempunyai pilihan, kalau memang sudah harus masuk penjara ya sudah harus masuk penjara. Kalau misalnya beberapa bulan, dan kalau misalnya anak misalnya 2 tahun 3 bulan ya, kemudian di penjara 1 tahun. Kemudian setelah anak umur 3 tahun, anak ini harus dikeluarkan dari penjara dan tidak bersama ibu. Mengerti? Jadi di atas 3 tahun anak tidak bisa ikut di penjara. Cuma yang di sini saya ingin bisa teman-teman sekalian ya, kalau menjelaskan seperti ini, bayangkan kehidupan seperti apa untuk mengurus anak atau mengurus anak selama dari lahir sampai 3 tahun atau di bawah 3 tahun ini tanpa support ya, kemudian harus membesarkan mereka di penjara. Ini sangat tidak adil untuk anak ya. Kemudian kalau misalnya pertanyaan banyak nih, loh Kak Medina, banyak kok saya melihat teman-teman yang paperan anaknya masuk sekolah. Ya bisa di sini masuk sekolah, tetapi ini hukum secara hitam di atas putih untuk mereka yang memegang status paperan, untuk mereka anak-anak ya yang memegang status paperan, ini hukumnya karena mereka tidak mempunyai status yang legal atau hak legal untuk tetap di Hong Kong, maka mereka yang memegang status paperan ini sebetulnya tidak boleh mendapatkan pendidikan dan akan dikembalikan ke negara mereka masing-masing. Bagi mereka yang kita melihat mereka bisa masuk sekolah, ini dikarenakan
Direktur Imigrasi Hong Kong memberikan kebijaksanaan untuk anak-anak tersebut. Tidak ganas ya pemerintah Hong Kong, masih banyak sekali kebijakan yang diberikan kepada mereka ya. Karena ini bukan salah mereka juga pada akhirnya. Jadi konsiderasi akan diberikan, tetapi ini hanya dalam kasus per kasus saja. Dan ini tidak semua sekolah di Hong Kong ya. Jadi cuma hanya ada beberapa sekolah di Hong Kong yang bisa kita masuk anak-anak ini mengecam pendidikan di Hong Kong. Dan kemudian ada beberapa ada kuotanya juga, jadi tidak semua ya bisa masuk ke sistem pendidikan di Hong Kong. Kemudian dampaknya sama anak sendiri bagaimana? Ini nanti kalau misalnya anak masuk sekolah ya, bisa masuk sekolah, oke, alhamdulillah bisa masuk sekolah, tetapi nanti anak ini mungkin bisa bisa menjadi bahan untuk bully atau diskriminasi. Kenapa bisa menjadi bahan bulian atau diskriminasi? Karena kita lihat ya, tergantung dari mana mungkin ayah mereka berasal ya. Mungkin mereka kalau saya berasal dari ayahnya berasal dari misalnya Afrika, itu kan mungkin anak tersebut akan terlihat sedikit berbeda ya dengan anak-anak di sekitar mereka. Dan kalau anak-anak ini yang kita tahu ya, bagi ibu-ibu teman-teman semua yang sudah mempunyai anak di sini, apalagi anak masih balita, kita tidak punya filter ya. Anak-anak ini kalau ngomong tidak tersaring ya, mereka ngomong aja gitu tanpa ada intensi sebetulnya untuk buruk. Cuma ini bisa menjadi sesuatu yang bisa ke anak ya. Mereka bisa bilang, oh saya kok berbeda dengan yang lain, atau kok saya didiskriminasikan. Mereka kenapa bilang saya bentuknya seperti ini, atau saya tidak berbicara sama dengan mereka dan sebagainya. Kemudian mungkin yang sudah agak besar ya, karena tadi saya bilang ini status paperan ini bukan satu dokumentasi identitas. Jadi kalau misalnya mereka sedang berjalan di satu area, kemudian ada polisi, mungkin mereka bilang, oke, boleh saya melihat identitas kamu ya. Kemudian yang anak-anak penduduk Hong Kong mengeluarkan satu KTP ya, satu Hong Kong ID. Sedangkan yang memegang paperan ini tidak mempunyai itu, mereka punyanya kayak kertas A4 ya, jadi seperti kertas besar seperti itu. Mereka bilang, kok saya berbeda juga. Dan di sini mungkin yang harus kita waspadai ya, maksudnya bagaimana nanti dampaknya terhadap anak-anak yang memegang status paperan ini.